91.3 Tensi Trijaya FM Bandung. Selamat sore pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fajar Wira Subrata dapat menemani Anda di sore hari ini. Ada yang spesial hari ini di program Ngopi Kuy, Ngobrol Piknik Yuk untuk edisi Jumat 2 Desember 2022. Ada satu hal yang sangat menarik yang akan kita angkat sore hari ini, yaitu BIJP Kertajati menyapa. Nah, pendengar Trijaya, keberadaan Bandara Kertajati sebagai bandara internasional kebanggaan Jawa Barat saat ini tampaknya memang masih belum secara optimal difungsikan. Ada berbagai kendala yang dihadapi, tapi berbagai upaya tentunya sudah dilakukan untuk mewujudkan Bandara Kertajati sebagai bandara kelas internasional. Memajukan aspek wisata juga ini menjadi salah satu tujuan adanya BIJP yang diharapkan dapat mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, kira-kira sejauh mana perkembangan BIJP saat ini dan bagaimana anggota Dewan melihat eksistensi BIJP? Kami akan menghadirkan para tamu kami yang luar biasa. Sudah ada tepat di depan saya, ada Yunanda Eka Perwira yang biasa kami panggil Kang Yun. Beliau adalah Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, alhamdulillah, luar biasa. Kelihatan semangat di hari ini? Ya, masih pagi mungkin ya. Ini kan Jumat, jadi kita harus banyak berdoa dan membangun kekuatan gitu untuk kerjasama dan membangun tadi kemajuan di Jawa Barat. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah hadir juga ada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata di Spanduk Jawa Barat, ada Bapak Ahmad Haidar Setiawan. Kita panggil juga ini Kang Haidar. Kang Haidar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Yunanda. Sampurasun. Rampes. Saya senang kalau dapat langsung yang semangat-semangat kayak gini nih ya. Udah luar biasa hari ini, udah siap kayaknya memberikan informasi-informasi penting di hari ini. Dan satu lagi, ini kelihatannya yang paling muda di antara kita ya, nggak apa-apa, usia tidak menentukan kebijaksanaan. Ada Kang Nastia Purawinata, ini adalah perwakilan dari IO Samsara Darsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nastia. Waalaikumsalam Kang, selamat pagi. Selamat pagi Kang Yun, selamat pagi Pak Haidar. Oke, terima kasih ya Kang ya, juga sudah ikut hadir untuk juga berbagi informasi di hari ini. Baik, ini sebagai pembuka mungkin Kang Yun sebagai juga informasi untuk para pendengar. Kang Yun ini adalah seorang sekretaris komisi di Komisi 2 ya, di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mungkin Kang Yun bisa juga biar kita lebih dekat nih sama Kang Yun dan juga mungkin ingin lebih mengetahui bidang kerja dari Komisi 2 seperti apa. Bisa diceritakan dulu Kang Yun mungkin? Ya, jadi Komisi 2 itu bidangnya perekonomian secara luas ya. Salah satunya tadi disebutkan pariwisata, kemudian kita juga masalah pertanian, UMKM, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Jadi sangat luas sesungguhnya. Tapi sebenarnya kita bicara hari ini kaitannya dengan perekonomian, karena Bandara Internasional Jawa Barat ini adalah salah satu upaya kita di Pemprov Jawa Barat untuk mendorong bagaimana perekonomian itu berlari lebih cepat begitu. Karena dimanapun di dunia, satu wilayah itu di era modern sekarang dia akan punya kemampuan untuk punya percepatan ekonomi ketika punya satu hub, satu destinasi di mana orang bisa mendarat, pergi, kemudian bertemu di sana, berbisnis, berpariwisata dan sebagainya. Dan itu syarat yang memang sedang kita coba dorong melalui Bandara Internasional Kertajati ini. Oke, jadi memang Komisi 2 ini membidangi ya itu tadi ekonomi dan salah satunya juga pariwisata ya Kang Yun. Iya, betul. Nah, dari dua aspek ini kelihatannya potensinya seperti apa nih menurut pandangan Kang Yun? Iya, kita Jawa Barat punya kekuatan sesungguhnya di industri ya, dan itu juga bidang Komisi 2. Jadi perekonomian kita mayoritas adalah industri manufaktur. Kita lihat banyak pabrik kan, kalau mulai jalan dari Jakarta ke Bandung itu sepanjang Bekasi, Karawang, Purwakarta, bahkan sampai ke KPP dan Cimahi semuanya pabrik. Itu kekuatan ekonomi utama Jawa Barat. Sampai juga ke IKM-nya, industri kecilnya juga itu di sana. Tapi kita juga punya sesuatu yang luar biasa, yaitu industri kreatif. Nah, industri kreatif ini mulai dari yang besar sampai ke pelosok-pelosok rumah tangga di pedesaan. Kita punya itu. Home industry itu kebanyakan bisa membuat industri kreatif berupa kuliner, craft, fashion gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa diramu, baik itu industri besar, industri kecil, dengan kekuatan kita terutama di bidang fashion, kuliner, menjadi satu produk pariwisata yang menarik begitu. Kita lihat orang Jakarta misalnya berwisata ke Jawa Barat, salah satu yang dikejar ya
tidak lain selain kuliner begitu, fashion ya begitu. Yang sekarang mungkin kalau di Indonesia kita masih untuk fashion masih yang terbaik, untuk industri kreatif kita masih sebagai pengekspor terbesar se Indonesia. Lebih dari 20% ekspor industri kreatif Indonesia itu berasal dari Jawa Barat. Gitu. Nah, harapan saya untuk pariwisata misalnya tidak hanya mengandalkan dari Jakarta yang memang bisa ditempuh lewat darat. Sebentar lagi bahkan ada kereta cepat ya yang bisa juga nanti membantu mobilitas orang Jakarta untuk berwisata ke Jawa Barat atau berbisnis atau bahkan sekolah dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya bandara itu maka yang namanya pariwisata akan sangat-sangat terbantu sekali. Kita bisa bangun satu hubungan langsung dengan negara-negara, bahkan tidak hanya wilayah di luar Jawa Barat, tapi dengan negara-negara seperti misalnya yang besar-besar ya di sekitar Asia Tenggara, misalnya dengan Malaysia, Thailand, dengan Singapura yang saat ini sudah ada, itu bisa kita kembalikan untuk ke Jawa Barat, bahkan lebih besar lagi ke depannya. Bahkan kita bisa buka untuk yang lebih luas lagi, misalnya ke Jepang, ke India, ke China begitu. Karena bandara ini punya landasan yang cukup panjang, sehingga nanti pesawat yang berbadan besar bisa mendarat di sana. Bahkan sekarang per hari ini juga sudah dimulai walaupun belum yang reguler. Oh, luar biasa. Nah, ini kan kalau melihat dari perkembangan BIJB Kertajati itu sendiri, Kang Yun, kita lihat juga sempat terhenti gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Mungkin bisa diupdate, Kang Yun, tentang keberadaan BIJB di mata seorang anggota dewan? Iya, bagi saya sangat strategis, tadi sudah saya ceritakan ya, landasan berpikirnya kenapa kemudian perekonomian sangat tergantung. Apalagi pariwisata, sebenarnya kalau kita mempercepat pertumbuhan pariwisata Jabar, salah satunya harus ada jembatan ke dunia luar ini melalui angkasa begitu. Per hari ini kita sudah mulai bangkit kembali BIJB semenjak vakum pada saat pandemi 2020-2021. Sudah ada penerbangan logistik yang reguler setiap hari bahkan begitu ya, tapi skalanya masih nasional. Kemudian juga sudah ada umroh. Ya. Sudah penerbangan umroh yang kedua, baru kemarin yang pertama Garuda, kemudian yang kedua kemarin Lion. Dan ini artinya apa? Artinya satu peluang usaha yang besar sekali. Kenapa? Karena pasar umroh di Indonesia itu 1 juta, sekitar 1 juta umroh setiap tahun begitu ya. Dan itu artinya apa? Artinya bisa sesuatu yang ditarik ke Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Karena tidak semua bandara itu punya akses ke internasional. Kita punya banyak bandara di Indonesia, tapi hanya sedikit saja yang bisa akses ke internasional, apalagi yang landasannya cukup panjang untuk menjangkau ke Arab Saudi misalnya. Nah, ini peluang bisnisnya di sana, dan itu akan mendatangkan apa? Ya selain tadi masalah perdagangan misalnya, karena kita kan bisa menjual banyak produk yang mau berangkat umroh, yang pulang umroh, misalnya oleh-oleh gitu. Tapi juga itu bisa menjadi jembatan untuk mendatangkan orang-orang Timur Tengah langsung ke Jawa Barat untuk berwisata misalnya tadi kalau kita bicara pariwisata. Oke, jadi gerbang yang memang strategis lah boleh dibilang, anggap aja pengen seperti itu ya. Oke, saya beralih ke Kang Aida. Kang Aida, dari Disparbud Provinsi Jawa Barat, tentunya keberadaan BIJB Kertajati ini tentunya akan sangat diharapkan bisa mendatangkan para wisatawan baik lokal maupun juga mancanegara. Nah, saat ini untuk konsep-konsep wisata yang saat ini tengah ataupun sedang dipikirkan untuk diterapkan di BIJB Kertajati, kira-kira ada hal-hal apa nih? Sekaligus juga update untuk kita semua masyarakat. Oke, sebenarnya dengan aplikasi Kertajati ini kita harus bisa cepat menangkap ya apa yang bisa kita lakukan untuk jangan sampai Kertajati ini hanya sebagai tempat landing dan berangkat saja. Jadi tempat ini harus bisa menjadi pendongkrak ekonomi yang ada di minimal sekitarnya gitu, sekitar mulai dari Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, sekitar yang ada di sana. Memang Aerocity ini memang sudah lama didesain, jadi dia sudah secara tata ruang sudah lama, sehingga saya 2016-2015 sudah mulai didesain, 2017 yang saya baru pembangunan awalnya. Nah, dari sana emang tadi sudah disampaikan emang cenderungnya ada kawasan industri dengan kelengkapan, ada perumahannya, karena nggak mungkin ada industri kita nggak menyiapkan untuk area bagaimana mereka bermukim gitu. Wisata kami jadikan sebagai salah satu fungsi sebagai dari industri itu untuk menangkap. Jadi tidak hanya kesan itu lingkungan industri, tapi ada juga area yang kita siapkan untuk wisata. Memang kami sudah misalnya mendekati beberapa investor, terutama dari Putri. Kita mencoba ingin meng-create sebuah wisata seperti Jatim Park, itu kita akan coba ciptakan sebuah Jabar Park yang ada di sana.
Cuman itu ya skala masifnya ya. Tapi kami kemarin lebih concern untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pariwisata yang skala mikro. Seperti kita mencoba mendorong teman-teman pengelola desa wisata yang ada di Majalengka, yang ada di Kuningan untuk segera meningkatkan atau mengembangkan fasilitas atau sarana prasarana di wilayahnya untuk bisa menyambut kedatangan para wisatawan melalui Mendadak Kertajati itu. Oke. Itu sih yang Nah ini kan yang menarik adalah konsep Aerocity ini adalah yang pertama katanya di Indonesia. Ya, dari sisi Disparbud kira-kira konsep-konsep apa yang nanti mungkin bisa diusung? Apakah ini sudah mulai diobrolkan? Karena kan tadi ada wacana yang membuat seolah seperti mengadaptasi Jatim Park begitu. Apakah karena dekat bandara udah kepikiran nih bikin konsepnya adalah tentang penerbangan misalnya gitu? Udah ada perbincangan ke arah situ tidak? Oh, belum sih. Jadi menurut informasi emang master plan awal dan yang terakhir emang ada perubahan. Jadi master plan yang dulu di 2015 atau 2000 udah lama sekali, itu emang sekarang ada sedikit perubahannya. Nah, mungkin kami mencoba menangkap tadi wisata, coba kami masukkan ke dalam konsep besar itu. Emang kebetulan provinsi memiliki lahan di sana, beberapa sebidang lahan yang ada di sana mungkin bisa kita kolaborasikan dengan investor. Mengenai tematiknya mungkin ya kita akan tetap mendampingi, cuma itu kan ketika ini menjadi sesuatu yang dikerjasamakan masih menjadi wilayahnya investor yang untuk memikirkan ini bagusnya temanya apa ya. Tapi bagus juga idenya. Belum pernah ada kan? Lebih ke aero karena Jatim Park kan ada yang otomotif. Betul, angkot, musim angkot ya. Nah ini kan kita kemudian di sana kan istilahnya memang kaitannya dengan istilahnya adalah aero lah ya, alias penerbangan begitu. Apalagi dengan konsep Aerocity yang mudah-mudahan aja ya. Ada masukan seperti ini dipertimbangkan. Ini suara masyarakat kan. Oke, satu hal yang menarik juga saat ini ya ada sebuah event yang tengah berlangsung. Ini adalah ada kaitannya kami dengan sosialisasi dari Kertajati itu sendiri. Sebelum saya ke Kang Nastia, mungkin sejauh mana perlunya sosialisasi Kang Yon untuk Bandara Kertajati ini di mata Kang Yon? Ya, intinya Bandara Kertajati sudah disampaikan Pak Haidar bukan hanya satu urusan kita terbang kemudian mendarat. Ini sebenarnya sebuah aset besar Pemerintah Jawa Barat yang bisa kita gunakan bersama untuk kepentingan semua begitu ya. Investor besar bisa masuk, yang kecil juga bisa masuk. Artinya di sana ada fasilitas. Nanti kalau untuk UMKM misalnya untuk membuka lapaknya begitu ya, untuk orang bisa bekerja di sana dan lain sebagainya. Itu kita mulai dari mengetahui bahwa ini ada loh sekarang kita punya, dan kemudian ada keinginan untuk misalnya menginformasikan ke yang lain, kan begitu. Yang kedua untuk bisa memanfaatkan itu sebagai fasilitas begitu ya, untuk misalnya berusaha, untuk mencari pekerjaan, bahkan untuk main, untuk wisata misalnya. Hari ini orang-orang Majalengka itu setiap hari libur datang ke sana hanya untuk nongkrong aja di sana. Tapi kemudian jadi semacam gathering begitu. Dan itu sudah banyak komunitas misalnya memanfaatkan luasnya bandara kita. Ini kan salah satu bandara terluas bahkan kedua di Indonesia. Itu dari kegiatan komunitas. Ada kemarin terakhir itu komunitas off-road, mereka kumpul di sana, kemudian gathering dan sebagainya begitu. Jadi tidak hanya sekedar sebuah bandara, tapi ini Aerocity itu konsepnya sangat luas. Tidak hanya untuk pariwisata, tidak hanya untuk bisnis, tidak hanya untuk logistik misalnya, bahkan tadi untuk sekedar santai nongkrong, kemudian ketemu teman di sana misalnya, itu bisa. Jadi public space gitu ya. Jadi ketemuan, janjian misalnya udah nggak di cafe resto lagi, ketemuan di bandara, di sana juga ada cafe resto gitu ya. Udah mulai beralih nih. Nah, tadi sudah disampaikan Kang Nastia oleh Kang Yon bahwa ternyata memang sosialisasi ini satu hal yang sangat penting, dan saat ini juga tengah dilakukan ada event Kertajati Menyapa 2022. Nah, boleh diceritakan Kang Nastia sebagai penyelenggara event ini, event seperti apa dan apa sih yang bisa diharapkan dari masyarakat yang berkunjung ke sana? Baik. Nah, jadi event Kertajati Menyapa ini sendiri sebetulnya adalah sebuah roadshow. Jadi ide utamanya adalah bagaimana kita mengemas Kertajati menjadi sebuah miniatur yang bisa kita bawa ke beberapa kota. Gitu. Memang rencana di awal itu lebih dari 2 kota, karena sekarang kita sudah pernah melaksanakan di Semarang tanggal 24 sampai tanggal 28 kalau tidak salah di Tangerang Mall Semarang. Nah sekarang giliran di Kota Bandung di Trans Studio Mall. Nah jadi harapannya adalah
bagaimana akhirnya masyarakat teringat kembali. Terutama kenapa kita akhirnya pilih Semarang, karena Semarang itu jaraknya dekat dengan Kertajati, walaupun di Semarang sendiri sudah punya bandara ya, namun itu kita berusaha untuk juga infiltrasi ke masyarakat di Jawa Tengah seperti itu. Jadi kenapa kita juga kemudian pilih Trans Studio Mall, karena kita rasa dari segi traffic, terus kemudian juga saat ini kan Trans juga salah satu mall banyak pengunjungnya di Kota Bandung. Jadi kita berusaha untuk merimain kembali bahwa Kertajati ini akan kembali beroperasi, kemudian masyarakat juga mulai ingin untuk terbang melalui Kertajati. Memang di lapangan pun kemarin sudah banyak yang bertanya kapan bisa terbang lagi ke sana. Gitu. Dan kemudian ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak timbul adalah ya akses ya, kemudian bagaimana sekarang kemajuan sudah seperti itu. Jadi harapan besarnya adalah bagaimana masyarakat akhirnya mengingat kembali, mengingat nanti timbul lagi rasa ingin terbang dari sana. Karena kan masih kita harus akui bahwa mainnya masyarakat masih berusaha pada mata. Iya betul. Nasional. Jadi reminder lah untuk masyarakat, apalagi juga masyarakat selama ini menganggap bahwa Kertajati mati suri gitu ya. Jadi ternyata ini adalah event yang memang untuk istilahnya memberikan informasi kembali, mengingat kembali untuk masyarakat bahwa Kertajati saat ini sudah siap kembali untuk beroperasi ya. Baik, nah masyarakat Bandung khususnya dari kapan bisa menikmati si event ini? Sampai kapan juga? Jadi sebetulnya kita sudah mulai di TS itu dari tanggal 30 hingga di hari Minggu tanggal 5. Jadi masyarakat bisa datang ke sana, kemudian di sana itu banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi ada tadi mungkin kami juga sudah sempat mention bahwa di sana bakal nanti ada sebuah aplikasi di mana masyarakat dapat main games. Bentuk aplikasi itu jadi masyarakat seolah-olah ada di dalam Kertajati, dan istilah bokennya adalah dia mencari Easter egg lah gitu, mencari koin-koin untuk kemudian nanti dapat hadiah dari Kertajati gitu, berupa merchandise yang di branding Kertajati. Nah itu pun maksud kami adalah supaya seperti payung, kemudian topik itu kan hal yang sering digunakan, sering dibawa, setidaknya itu ada dampak setelah acaranya gitu. Jadi masyarakat sudah datang di sana, terus tahu di sana ada apa aja, terus kemudian juga ada potensi pariwisata apa aja sih di daerah Kota Kuning gitu. Jadi satu hal yang memang bisa didapatkan masyarakat yang datang ke sana adalah itu tadi, informasi lebih lanjut tentang WIJB Kertajati. Nah, ke Kang Haidar tadi disampaikan Kang Nastia bahwa di pameran ini juga istilahnya memang ada semacam informasi terkait potensi wisata di kawasan sekitar Kertajati. Nah, mungkin dari sisi Disparbud Provinsi Jawa Barat, perkembangan potensi wisata di kawasan tersebut sebagai pendukung juga dari keberadaan si WIJB Kertajati seperti apa? Perlu diingat kembali bahwa kan per 2021 sudah terbit ya Perpres 87 ya kami terkait dengan pertumbuhan ekonomi di percepatan pertumbuhan ekonomi lah di wilayah Rebana dan Japsol. Jadi itu merupakan ini ya harus kita tangkap dengan akselerasi di wilayah tersebut. Dan kebetulan memang Kertajati tidak hanya untuk milik Jakarta Utara gitu, tapi Japsol harus bisa merasakan keberadaan Kertajati juga kan. Jadi tidak hanya untuk ekonomi yang di utara gitu, tapi dengan adanya Kertajati ini kita harus bisa menangkap juga yang dari daerah selatan itu. Ya emang ada rencana bahwa dari Kertajati nanti akan bisa langsung ke Tasik, dan juga ada rencana mungkin saya belum tahu kapan bisa terrealisasi ya, kita akan membangun bandara juga Kang Yun ya di Cibadak sih nominasinya ya, Cibadak. Menggunakan, kalau saya lihat sih menggunakan airline yang Airstream milik angkatan udara gitu misalnya. Sebetulnya itu masih wacana, masih panjang, tapi sementara kita akan coba menangkap ada istilahnya penerbangan tambahan ketika turun dari Kertajati lanjut ke Tasik. Nah dari situ nanti bisa bergerak dari Pangandaran, mulai kita membuat paket-paket travel dari Pangandaran sampai ke ujung Sukabumi. Jadi semuanya baik itu di utara Jawa Barat maupun di selatan Jawa Barat bisa merasakan efek dari keberadaan Kertajati.
Oke, jadi tidak tersentralisasi ya. Oke, nah kami melihat dari upaya dari mulai sosialisasi, kemudian juga wacana-wacana yang tengah disiapkan oleh Disparhud. Bagaimana nih Dewan memandang hal ini, upaya-upaya tersebut dari sosialisasi dan lain sebagainya? Ya, dari sosialisasi memang terus kita lakukan, terutama melalui media sosial, termasuk program kegiatan promosi ini. Ini bagian dari rangkaian, jadi tidak hanya berdiri sendiri, banyak sekali yang kita upayakan. Dan upaya tadi soal konektivitas, ya, aksesibilitas tol Cisumdawu itu sebenarnya sekarang sudah hampir selesai jadi ada 6 sesi. Sesi 1 sudah selesai, sesi 2 sudah selesai, nah sesi 3 insya Allah akan selesai akhir tahun ini. Kemudian sesi 6 sudah selesai, itu yang sesi 6 itu yang berhubung langsung dengan bandara, dengan tol Cipali. Nah sekarang kita sedang menunggu penyelesaian sesi 4 dan 5. Dan itu kalau janji dari Kementerian PUPR sih katanya insya Allah bulan Januari tahun depan. Nah jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat, kapan sih bisa kita pakai tolnya? Kalau tolnya sudah bisa dipakai, cuman kalau kita bisa akses keluarnya sekarang itu sampai ke Jatinangor, begitu ya. Nah akhir tahun ini insya Allah sampai kota Sumedang. Nah awal tahun depan itu diupayakan insya Allah sampai ke Cisumdawu, sampai ke bandaranya begitu. Karena itu begitu keluar dari tolnya itu sudah langsung bandara, itu sudah sampai terhubung demikian, sehingga akan sangat memudahkan sekali orang dari Bandung terutama untuk langsung ke bandara. Tapi itu kan baru aksesibilitas. Nah sekarang masih banyak PR-nya itu kalau bagi kami di DPRD Jawa Barat adalah fasilitasnya. Karena lahannya luas sekali, hari ini saya mungkin hampir 400 hektar yang ada di sana dan belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kami berharap ada investasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, untuk membangun fasilitas yang ada. Misalnya apa? Misalnya tempat pengisian bahan bakar untuk kendaraan masyarakat yang datang, gitu, itu kan belum ada. Kemudian juga tempat yang memang disediakan khusus untuk para pengantar yang umroh misalnya, karena sekarang bisnis umroh sudah jalan, dan itu yang sedang kita promosikan salah satunya lewat Kertajati Menyapa adalah soal umroh ini. Karena kalau umroh sudah berjalan, artinya sudah konkret lah, tidak bukan akan datang lagi, tapi sudah silakan Anda mau berangkat dari Kertajati, kan itu jauh lebih dekat dibandingkan berangkat dari Soekarno-Hatta, gitu ya. Dan juga untuk yang bisnis logistik, jadi teman-teman di Jawa Barat, pengusaha, pengekspor itu sudah bisa menggunakan Kertajati untuk mengirim produk-produknya. Dan kemarin saya bicara dengan Dirut Kertajati, BJB, mengatakan bahwa sudah bisa sesungguhnya kita bangun brand dan branding Kertajati itu untuk menjadi bandara khusus e-commerce, begitu ya. Dan bisnis e-commerce sekarang luar biasa ya, apalagi di masa pandemi orang lebih suka belanja online begitu. Nah belum ada di Indonesia bandara yang mengkhususkan diri untuk menjadi hub bisnis e-commerce. Nah ini mungkin kalau bisa dijajaki ke depan akan sangat bagus sekali, dan bagi saya anggota DPRD itu akan jadi satu nilai tambah buat Jawa Barat sendiri. Satu-satunya, dan bisa jadi kita promosikan orang berwisata begitu, seperti kalau kita ke Singapura ya, ke Changi itu kan kita berwisata, kan di sana ada segala macam lah ya, ada bisa nonton bioskop segala macam. Kenapa enggak di Kertajati juga bisa begitu? Kita bisa belanja e-commerce di sana dan bisa bermain, bahkan ada aplikasinya khusus, bahkan nanti ada Jabar Park begitu ya. Nah, jadi si Kertajati sendiri harusnya bisa menjadi daya tarik. Selain tadi memberikan warna atau memberikan keunikan branding Jawa Baratnya. Oke, dari Komisi 2 sendiri secara konkret bentuk dukungannya apa untuk menuju ke arah situ? Ya kalau sampai hari ini karena ini urusannya kan tidak hanya Komisi 2 ya, kalau BJB itu kemarin kita sudah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal yang baru ke bandara BJB, sehingga ada semacam napas begitu ya untuk mendorong agar roda bisnis yang ada sekarang berputar dengan baik begitu, terutama tadi untuk logistik dan umroh, karena walaupun sudah jalan tapi tetap harus ada tambahan fasilitas, pemeliharaan dan sebagainya. Nah kedepannya tahap berikutnya adalah kalau betul-betul di Sumdawu itu bisa dimulai di awal tahun depan begitu ya, kita berharap ya harus ada penerbangan reguler. Yang ke Sumatera juga ada beberapa, misalnya ke Medan. Nah ini harus kita mulai lagi, jadi pengajuan itu harus segera dilakukan, bahkan kalau perlu segera ke yang luar negeri, karena kita sudah punya umur sekali lagi kita punya penerbangan reguler ke Timur Tengah begitu, selain yang biasa kita lakukan ke Malaysia dan ke Singapura. Dan itu pasarnya sampai hari ini masih bagus, terutama untuk pariwisata. Orang Singapura sangat senang berwisata ke Bandung, terutama karena kulinernya. Orang Malaysia senang
senang wisata ke Bandung misalnya, terutama karena produk industri kreatifnya. Nah, Betul. sekarang kita mau mencoba menawarkan lebih luas lagi, tidak hanya Bandung ke orang-orang luar, tapi wilayah Cirebon Raya, kemudian dari sampai selatan misalnya, karena ada konektivitas lagi dari bandara itu. Betul, saya setuju. Karena mungkin sekarang ini lagi seru ngomongin masalah wisata halal nih. Ketika tujuannya adalah Timur Tengah, kelihatannya akan menjadi pasar yang terbuka ya, Kang Yun ya. Betul. Oke, nah saya kembali ke Kang Nasya. Kang Nasya, dari berbagai informasi yang saya dapatkan dari Kang Haidar dan juga Kang Yun tadi, bahwa memang salah satu tujuan besarnya adalah untuk kembali istilahnya menjadikan si BIJB Kertajati ini beraktivitas full, kemudian juga dikenal oleh masyarakat, berharap menjadi top of mind di masyarakat. Nah, dari event ini juga mungkin harapannya kurang lebih seperti itu ya. Sejauh ini animo dari masyarakat yang datang dari tanggal 30 sampai sekarang ramai nggak sih? Nah, jadi yang menarik adalah animo masyarakat terus naik. Jadi grafiknya terus menanjak, terutama sekarang sudah mulai mendekati weekend. Jadi kemarin itu sudah mulai ada masyarakat yang datang tanpa perlu kita ajak. Jadi mereka sudah mulai bertanya karena sejauh ini yang saya tahu ketika ada stand di atau ada booth di TSM itu kan pasti menawarkan sesuatu dan kemudian masyarakat harus mengeluarkan. Sedangkan ini kan kebalikannya, kita memberikan sesuatu terus juga masyarakat bisa punya pengalaman lain. Jadi animonya terus menanjak, bahkan sudah ada yang datang sendiri tanpa perlu kita ajak untuk datang. Jadi ya besar harapannya juga ini juga berdampak langsung. Sudah ada dapat merchandise berarti? Udah banyak. Udah banyak. Jadi sudah banyak dikasih payung, gitu. Merchandise-nya ada topi, terus kemudian ada kemarin ada tumbler juga, macam lah. Gitu. Bermanfaat ya. Mungkin ada undian juga di akhir. Rencananya nanti ketika akan ada yang menang, kita undi akan dapat iPhone 13 Pro. Woi, mantap. Makanya mainnya kita setiap hari ke sana. Berarti kalau kami udah dapat main berapa biji kalau dapat di sana? Anggota Dewan bagian ngasih andalan ya. Saya setuju banget dengan kondisi-kondisi seperti itu. Sebetulnya juga istilahnya ya setidaknya dengan melalui merchandise dan lain sebagainya kan itu ada tertera nama ya. Otomatis orang juga mungkin akan berpikir oh ini dari BIJB Kertajati dan lain sebagainya. Ada target yang dibebankan khusus nggak untuk event ini? Nah, jadi sebetulnya yang dibebankan khusus adalah bagaimana awareness masyarakat itu naik kembali, terutama dari segi media online dalam hal ini Instagram, terus kemudian TikTok, karena itu kan terutama kan target pasarnya adalah mungkin umur seumuran 25 hingga 40 misalnya. Jadi harapannya termasuk masih tidak masih. Jadi ya harapannya baik itu dari offline maupun itu online kita bisa kasih impact yang lumayan besar untuk awareness-nya gitu, karena dari awareness kan mungkin nanti turun lagi ke funnel untuk kemudian mereka action. Betul. Kalau pihak yang terlibat di dalamnya siapa aja? Nah, jadi tentu dari ini adalah BIJB sendiri, terus kemudian dari Sparbud, juga kemudian ada Jam Rida kemarin, terus kemudian ada West Java, Smiley West Java ya, kemudian juga ada dukungan penuh dari Kang Yun, beberapa pihak-pihak lain, Dekran Asda, contohnya, terus kemudian dari pihak swasta ada Asita, terus kemudian ada suasana Bang BJB. Oke. Baik, beralih ke Kang Haidar. Kang Haidar, kalau bicara tentang concern terhadap BIJB Kertajati, sebetulnya saat ini kira-kira concern di Sparbud ya untuk BIJB Kertajati apa yang menjadi titik perhatian? Karena saya di bidang destinasi pariwisata, jadi kami lebih melihat efek di luar itu. Jadi bagaimana ketika nanti aktivasinya sudah tidak cuma logistik dan umroh ya, sudah meningkat menjadi semuanya terpusat turun ke Jawa Barat, semuanya di sana gitu. Berarti kita harus menyiapkan yang di sekitarnya nih, jangan hanya sebagai penonton saja. Kita dengan pengembangan kita sudah mulai istilahnya diskusi dengan para kepala daerah. Kemarin kita coba ke kepala daerah Bupati Kuningan, jadi beliau memang concern untuk mencoba menyiapkan desa-desa wisata di Kabupaten Kuningan supaya ketika wisatawan datang ke Kertajati itu tidak zonk gitu. Mereka bisa punya banyak pilihan, mau ke Kuningan, mau ke Majalengka, apalagi Majalengka sudah punya ini ya desa wisata yang kelasnya udah maju lah. Betul. Jadi kita lebih concern bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang lebih luasnya gitu.
Kalau bicara industri, kami tadi sudah sampaikan bahwa kita akan mencoba ada sebidang tanah di sana di provinsi yang coba kita tawarkan ke investor tuh, siapa tahu bisa menjadi Jabar Park. Konsepnya juga mungkin hero gitu ya, temanya hero. Seperti itu paling ya, kita akan coba menyiapkan desa-desa wisata di sekitar bandara tersebut lah. Itu concern yang kami lakukan saat ini. Baik, kami Kang Haidar dan juga Kang Nasya, saat ini kita juga live YouTube ya. Dan pemirsa, kita kan audio visual kalau YouTube ya. Jadi sekarang ini jadi penyiar radio nggak bisa kayak dulu selengnya, kalau sekarang harus gaya. Ada audio visual ya. Ingin menyapa juga kami para pemirsa yang berada di YouTube kami @MNC Trijaya BDG yang saat ini juga sudah bergabung. Ternyata ada live chat. Nah, ada interaksi dari para pemirsa di YouTube. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama di live chat kami. Ada Kang atau Bapak ya, Bapak Boy Sumpena ya. Kemudian Bapak Muhammad Hikmat, Bapak Sanrezan, ada juga Bapak Edwin Setiawan, ada Bapak Faisal Gala Nugraha, ada Ibu Hansa Almahira. Kemudian juga ada Bapak Rafa Ramdhani dan juga Ibu Laila Sari. Oke, kita akan mulai sampaikan ya pertanyaan dari Anda semua, siapa tahu juga nanti berkenan para narasumber untuk menjawab. Bapak Boy Sumpena bilang katanya, Kang, ini saran saya aja ya, untuk akses ke Kertajatinya dipermudah dan fasilitasnya dilengkapi. Oke, usulan diterima ya. Oke, kemudian juga ada Bapak Muhammad Hikmat, Pak mau tanya, upaya untuk meningkatkan potensi wisata di sekitar Bandara Kertajati. Nah, ini mungkin bisa langsung Pak Haidar, upayanya yang sudah existing berarti. Oke. Sebenarnya di Perpres 87 2021 itu emang khususnya di utara itu untuk dorongan pemerintah untuk pengembangan itu tidak banyak untuk pariwisata sebenarnya. Mungkin di sana emang daerah agro ini pertanian, industri itu mengumpul di sana. Jadi kita emang sesuai Perpres tersebut emang lebih mendorong bagaimana pariwisata bisa berkembang di daerah selatan, dan lagi kan kalau konektivitas dari Kertajati ke Majalengka ke selatan itu kan sudah cukup baik lah, cukup baik, walaupun memang harus dijaga terus sih melalui OPD yang terkait dan dukungan Pak Yunandar juga, Kang Yunandar melalui Komisi 2-nya. Ekonomi masuk ke Bina Marga enggak ya, Pak? Oh enggak ya? Komisi 5 ya? Komisi 5. Gitu sih, kalau kondisi wisata, paling wisata religi di Cirebon mungkin yang akan kita coba dorong terus. Tapi kalau wisata alam itu kebanyakan emang kita akan coba dorong di selatan, dan itu sebagai upaya untuk menangkap efek dari Kertajati. Baik, Kang Yun bisa tanggapi juga, Kang Yun? Ya, satu yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat itu juga dorong melalui event ya. Jadi pariwisata itu kan tidak hanya mengenai destinasi, tidak hanya mengenai fasilitas, amenitas begitu ya, terkait hotel, tapi juga eventnya penting sekali. Nah, event-event misalnya kayak sport tourism, terakhir kita kemarin di Pangandaran ada Jabar International Marathon, itu rencananya nanti kita akan coba ada di Majalengka begitu ya. Jadi bentuknya mungkin semacam ultra run begitu. Itu akan menjadi menarik. Kenapa? Karena komunitas lari itu kan sebenarnya global ya. Tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di nasional, tapi seluruh dunia. Kemarin saya di Pangandaran saja itu ada 5 negara yang terlibat begitu. Padahal dipojok banget kan posisinya. Paling kita bisa tempatkan lokasinya misalnya di tengah Jawa Barat. Kalau di Bandung sudah pasti ada, tapi ini kan satu yang baru mempromosikan wilayah Jabar bagian utara ke timur ya, dari Majalengka ke Cirebon ke Indramayu ke Subang gitu ya, masuk di sana bahkan sampai ke Ciamis tadi bahkan Kuningan. Nah ini penting sekali, dan kami juga mendorong agar kabupaten kota melaksanakan hal yang sama, membuat event-event nanti yang setiap tahun bisa kita promosikan sebagai satu kalender event pariwisata begitu. Jadi tidak hanya orang datang karena mau belanja atau destinasi, tapi karena juga untuk mengikuti event. Dan itu penting juga tadi untuk menggerakkan perekonomian dan membangun branding dari pariwisata Jawa Barat. Kalau event ini bisa kontinu dilakukan, akhirnya orang akan terbentuk. Kalau misalnya tadi, kalau kita mau lari, mau sepedahan, mau apapun yang terkait sport tourism, datang ke Jawa Barat. Di sini kita bisa jadi bangun sesuatu yang sangat penting sesungguhnya buat pariwisata Jawa Barat. Jadi brandingnya itu kuat ya, melalui sebuah event, melalui sebuah kegiatan, kayaknya bisa membantu menjadikan si BIJB Kertajati ini jadi top of mind tadi ya. Oke, selanjutnya dari
Kang siapa nih? Oke, Kang Faisal Galanugraha. Bagaimana peran Dewan dalam mengontrol BIJB agar lancar operasionalnya? Nah, kemudian juga Sandrejan bilang katanya selamat untuk Bandara BIJB, semoga dapat mengangkat perekonomian warga sekitar dan Jawa Barat. Kemudian juga Kang Edwin Setiawan, alhamdulillah umroh bisa berangkat dari Bandara BIJB Kertajati. Masya Allah, mantap, mantap mania umroh. Kemudian ada Kang Rafa Ramdhani, apakah akan ada akses lain dari Bandung, kereta cepat mungkin nggak cepat? Nah, oke. Nah, dari kami dulu deh ini yang tadi mengontrol tugas dewan ya. Jadi tugas dewan kan ada 3 ya. Kita buat regulasi pertama, yang kedua masalah budgeting anggaran, yang ketiga itu pengawasan langsung. Nah, untuk anggaran kita sudah alokasikan. Tentu saja di badan anggaran kemarin juga ada penyertaan modal untuk membantu BIJB sehingga tetap bisa operasional, maintenance begitu ya, sehingga bisnis soal logistik dan umumnya sudah bisa jalan terus begitu. Sampai hari ini positif sekali, dan tadi pengajuan untuk penerbangan reguler juga sudah mulai dilakukan, harapannya tahun depan. Jadi kita doakan bersama seluruh masyarakat Jawa Barat kita bisa terbang lagi dan mendarat lagi di BIJB karena ada penerbangan reguler. Bahkan kalau perlu ya kita tingkatkan menjadi penerbangan internasional secepatnya gitu ya. Nah, untuk bidang pengawasan langsung sudah ada di Komisi 3 ya, bidang pengawasannya masalah BUMD ini. Dan saya lihat sebenarnya sampai hari ini kalau bicara dengan Direktur BIJB kemarin ya lancar ya insya Allah. Dan kalau yang penting adalah masukan dari masyarakat sebenarnya. Ini yang kurang apa yang segera kita bisa bangun, kita fasilitasi, kita perbaiki begitu. Karena kalau Dewan juga pengawasannya kan hanya mungkin tidak bisa setiap hari ya. Iya. Mungkin masyarakat Majalengka lah yang paling tahu ada apa sesungguhnya day to day-nya di BIJB ini. Tapi paling ya ke Majalengka aja mungkin tidak ada sebulan sekali. Ya. Tapi kalau rapat rutin memang selalu dilakukan oleh Dewan, terutama juga berkaitan dengan pengawasan terhadap BUMD secara keseluruhan gitu. Dan kalau saya berkaitan dengan tadi regulasinya juga dengan anggarannya. Oke, untuk menampung aspirasi masyarakat misalnya terkait tentang bandara ini, kami apakah memang masyarakat juga bisa langsung menyampaikan dari Komisi 2? Bisa, sekarang kita punya ada beberapa channeling ya, bisa lewat medsos misalnya ada, kemudian bisa juga melalui aplikasi lapor ke DPRD juga ada, atau mau menggunakan WA saya bisa, jadi tinggal follow di Instagram saya @yunandarprawira, nanti bisa mengontak saya langsung. DM aja langsung. DM aja. Mantap, luar biasa. Lanjut kita ke berikutnya, interaksi dari Pak Gani Hudayana. Kang Gani, bagaimana peran pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan BIJB? Kemudian juga ada Kang Dudi Herlino. Wah, saya pikir Dude. Wow, katanya dari Bandara Kertajati bisa berangkat ke umroh dan haji ke Baitullah. Alhamdulillah jadi lebih dekat. Kemudian juga ada Kang Maulana Yusuf. Mantap, bandara terkeren di Jawa Barat, Jabar juara. Ibu Cucu Sumarni, Pak, dengan kondisi sekarang saya khawatir dengan bencana alam di Jawa Barat. Apakah Bandara Kertajati ini aman dari guncangan gempa bumi? Oke, ini aktual loh ini ya. Oke, mungkin dari Pak Haidar dulu. Pak Haidar, bagaimana menanggapi tadi beberapa pertanyaan ataupun pernyataan dan ucapan selamat dari masyarakat? Mungkin saya coba tanggapi yang terakhir ya, bahwa emang salah satu kriteria waktu itu seingat saya kenapa di Kertajati adalah masalah dia lebih dan aman dari sisi bencana gempa ya. Karena kalau kita coba bangun di area yang tengah dan selatan pasti akan lebih berisiko. Ya. Maka kemarin memang ada 2 pilihan. Seingat saya ada 2 opsi waktu itu, Karawang atau di sini di situ Kertajati. Akhirnya intinya terpilih yang di Kertajati. Itu sih. Salah satu pilihannya adalah dari sisi seperti IKN lah. Waktu dipilih mengapa dipilih di sana karena faktor kerentanan terhadap bencana gempa. Iya. Sudah melalui studi visibility dan lain sebagainya. Kang Nasya bisa komentari juga, Kang Nasya, karena beberapa masyarakat juga ternyata amazed gitu dengan keberadaan si BIJB Kertajati yang sudah mulai ada aktivitas lagi. Nah, ini kan setidaknya memudahkan tugasmu nih sebagai IO yang mempunyai tugas untuk sosialisasi begitu. Untuk lebih memperkencang lagi nih tingkat sosialisasi kepada masyarakat, kira-kira udah ada rencana apa lagi? Nah, jadi sebetulnya di awal tahun ini kita sudah berkomunikasi dengan pihak Disparkut, kemudian dari kami kita sudah mulai dari awal tahun ini. Bahkan kalau tidak salah dari tahun kemarin gitu. Jadi memang ada beberapa langkah strategis gitu. Jadi event ini adalah permulaan saja. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kita akan ambil
atau kita coba tawarkan ke pemerintah dan bekerja sama gitu. Jadi yang terdekat sebetulnya kita punya visi, kita bikin namanya Kelana Rebana. Rencana. Jadi Kelana Rebana ini adalah nanti akan ada beberapa rute, 2 rute kalau saya tidak salah, jadi 2 rute nanti yang endingnya akan ada di Majalengka atau di Kertajati. Nah nanti di setiap rute ini kita bakal berhenti di checkpoint. Nah checkpointnya itu adalah destinasi wisata. Jadi kita nanti sana bakal bikin festival kecil-kecilan di setiap titik-titik ini. Gitu. Jadi kita mengekspos rebananya itu. Kenapa kita jadi Kelana Rebana gitu. Jadi area rebana coba kita expose, nanti kita libatkan beberapa pihak-pihak gitu. Kalau hal seperti itu inisiasinya dari siapa sih, Kang? Nah jadi pasti itu dari baca masukan, itu juga kemudian dari pihak-pihak Sparbud gitu ya. Jadi kan pihak itu adalah concernnya bagaimana akhirnya kita bisa gali nih potensinya apa gitu. Karena kan memang saya sendiri jujur sebelum terjun ke acara ini saya tidak tahu ada destinasi wisata apa sih di Jaya Mojo Kuning. Nah sekarang kan kita mulai tahu. Nah mungkin masyarakat lain juga nggak tahu gitu. Nah makanya akhirnya kita bikin rangkaian-rangkaian yang nantinya akan berakhir di Kertajati. Oke. Kang Yun, boleh tahu juga tadi dari beberapa komentar dari masyarakat? Iya, yang pertama tadi soal kereta cepat saya katakan ya. Sebenarnya dalam planning jangka panjang itu memang ada rencana, cuman itu kan karena proyek pemerintah pusat. Ya kita doakan saja agar dari Kota Bandung, dari Tegaluar itu kemudian ditarik garis lagi ke BIJB, begitu kemudian BIJB nanti ke Jawa Timur kan. Nah itu harapannya, dan minimal ya kita bisa mengajukan nanti seperti di Bandara Soekarno-Hatta, seperti di Palembang itu adalah kereta bandara begitu. Jadi agar ada alternatif selain tol Cisumdawu adalah masyarakat bisa menggunakan kereta bandara. Nah ini juga memang menurut saya baru akan bisa terjadi kalau kita sudah mengaktifasi secara normal dan kemudian ada demand-nya dulu ya kan. Ketika melihat oh ternyata cukup tinggi orang lalu lalang dari Bandung ke IJB, maka kita usulkan ada alternatif transportasi ke sana itu. Kemudian yang kedua ini masalah pengembangan tadi ya, dari sisi terima kasih masyarakat sudah mulai mengapresiasi bahwa kita sama-sama pertama harus mencintai lah apa yang kita punya untuk modal bersama kemajuan gitu ya, tidak hanya kemajuan ekonomi tapi juga ini kan kemajuan Jawa Barat secara umumnya. Harapan saya kan nanti jadi gerbang ke dunia ya, kita bisa kirim tenaga kerja keluar, kirim orang belajar keluar, bahkan tadi wisatawan masuk. Nah di BIJB itu juga punya konsep satu lagi adalah MICE soalnya, meeting, insentif, convention, dan exhibition. Kemarin pemerintah Jawa Barat sudah memulai itu. Pak Haidar itu sudah bersama beberapa dinas mengadakan kegiatan di BIJB. Jadi kalau teman-teman ini yang mendengar hari ini, silahkan datang ya ke BIJB itu bandara yang indah sekali sesungguhnya. Karena di dalamnya arsitektural itu dibuat seperti semacam galeri, galeri seni sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bikin event di sana itu welcome sekali tuh pengelola BIJB ini. Karena sampai sekarang kan banyak ruangan yang belum terpakai secara optimal dan kemarin Pemprov Jabar sudah melakukan itu. Ada beberapa itu yang kemudian biasanya dilakukan di gedung gitu, di hotel, sekarang di bandara. Dan itu luar biasa, terutama untuk yang kemudian berdampak ke seluruh Jawa Barat, berdampak ke wilayah Pantura begitu. Dan juga beberapa dari masyarakat sudah melakukannya. Yang sudah ada, yang bahkan yang agak nyeleneh dulu sebelum awal-awal pandemi ada dipakai untuk wedding begitu ya. Itu ada begitu. Ternyata. Tapi bukan pra-wedding Kang Yun kan? Kreativitas. Karena kan tadi bandaranya luar biasa ini. Ya silakan datang ke TSM begitu, lihat sendiri karena ada foto-foto di sana pun ada simulasinya. Seperti apa sih di dalam bandaranya. Dan menurut saya ini ya kita harus jaga bersama, kita bantu bersama supaya berkembang dan saudara nanti akan menguntungkan kita. Kalau kita juga nanti pasti saudara kita, teman kita, tetangga kita, cucu kita begitu ya. Karena seperti negara sekali lagi dari awal saya sampaikan, negara manapun kalau dia mau maju harus punya bandara yang memang menghubungkan ke internasional. Contoh tadi kan ya gerbang internasional ya kita punya Soekarno-Hatta, bagaimana kemudian wilayah Jakarta sangat maju. Bali misalnya punya Ngurah Rai, pariwisatanya sangat maju. Dia Bali itu sampai sekarang ini punya sekitar 24 penerbangan langsung internasional. Nah Jawa Barat kan dari dulu sampai sekarang maksimal hanya 2, hanya ke Malaysia dan Singapura. Nah kalau mau mengembangkan pariwisata kuncinya harus ada direct flight dari semua kota-kota di dunia begitu. Iya, setuju sekali. Nah, Kang Haidar bisa, tadi Kang Yun sempat bilang katanya di Sparbud juga sempat melaksanakan event atau MICE di sana, testimoni dong. Pada waktu di sana meeting gimana biar pendengar juga oh iya keidean gitu.
Iya. Kamu belakangan seperti apa nih? Saya nggak bisa komen. Padahal belum di Disparut waktu itu. Oh, kok bisa dong. Tapi sudah sempat berkunjung ke sana, Pak? Iya ya, tapi emang saya pernah kesana. Nah, kesana emang itu dulu itu emang didesain mungkin seperti apa ya, kalau orang bilang apa ya, Galeri. Pasundan dibangun Tuhan tersenyum. ya. Sama di sana juga didesain dengan itu kan ada kearifan lokalnya, ada tari meraknya, ada pohon jatinya. Jadi emang dulu didesain sedemikian rupa sehingga karakternya itu boleh dibilang indah gitu. Makanya tadi disampaikan Pak Kang Mandar, memang di sana representatif lah kalau mau diadakan agenda-agenda MICE tadi. Oke, luar biasa. Balik lagi ke Kang Nasya. Nah, Kang Nasya, yang terpikirkan untuk sosialisasi ataupun juga mengenalkan destinasi di kawasan sekitar BIJB Kertajati, apakah ini akan menyentuh sisi budaya atau memang ada konsep-konsep lain? Kira-kira nih ke depan. Baik. Nah, jadi memang itu menjadi concern kami juga terkait dengan budaya-budaya terutama dari sekitar Jaya Majakuning tadi ya. Jadi memang harapannya ketika nanti terjadi mungkin gitu si Kelana Berbannya ini, kita pengennya si festival ini juga menampilkan seni-seni lokal. Iya. Jadi kan secara nuansa berbeda, terus kemudian juga seniman-seniman terbantu juga dan banyak yang terdampak gitu. Nah, dengan usulan-usulan ini, kami peran DPRD gimana nih? Dukungannya nih? Iya, Kalau usulannya sudah jelas. Kalau Dewan tadi hanya mendanai gitu ya. Pak Haidar dengan Disparutnya punya program, ya insya Allah kita dukung sepenuhnya. Dan ide-ide yang bagus sekali tadi soal bagaimana Jabar Park dari aeronya, kemudian dari masalah budaya menjadi ciri khas daya tarik sekitar bandara begitu, itu ya harus kita rangkum karena memang Aero City ini sangat luas sekali. Tidak hanya masalah fasilitas untuk logistik tadi ya, amenitas, tapi juga bisnis sampai ke pariwisata, ada semua bisa ke sana. Sampai yang MICE gitu. Bagaimana saya sih berharap suatu saat ya Aero City adalah kawasan MICE Jawa Barat begitu. Walaupun mungkin kalau sekarang belum kelihatan di mana ya karena jauh dari mana-mana istilahnya. Ya, sebenarnya ada di pusat Jawa Barat si bandara ini, ada di tengah-tengah. Jadi aksesibilitas kemana-mana relatif lebih mudah gitu. Sementara Bandung kan sudah daya dukungnya sudah sangat padat begitu dan akan lebih sulit membangun suatu kawasan MICE yang representatif untuk se-Jawa Barat. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau melihat kondisi sekarang, ini tahapan tadi sudah jelas, mulai dari logistik harus betul didorong menjadi satu hub yang terbaik di Indonesia karena peluangnya ada di sana. Kemudian untuk umroh juga harus jadi tempat umroh yang kemudian menarik tidak hanya orang Jawa Barat, karena tidak semua provinsi punya hub untuk umroh ya, dan penerbangan internasional kan tidak semua punya. Yang ketiga ya ini segera kita doakan bersama agar penegakan regulernya itu segera dilaksanakan tahun depan ini. Nah, sehingga kami di DPRD bisa membuat anggaran yang lebih luas, melapaskan anggaran yang lebih luas, tidak hanya untuk tadi kegiatan promosi saja, tapi bagaimana yang berkaitan fasilitas untuk tadi pengembangan reguler, untuk logistik dan untuk juga umroh ini. Karena kita bisa bangun misalnya di sana fasilitas untuk umroh itu misalnya semacam tempat istirahat sementara, kita menginap saudara-saudaranya ketika menunggu datang atau menunggu keberangkatan. Nah, kalau itu bisa direncanakan oleh eksekutif, maka Dewan akan mengalokasikan dukungan anggaran. Oke, juga suatu hal terintegrasi lah di sana ya. Baik. Kang Yun, Kang Haidar dan juga Kang Nasya, ini ada beberapa interaksi lagi. Sepertinya ini terakhir saja karena waktunya yang kita miliki juga sangat terbatas sekali. Dari Kang Ahmad Irawan, maju terus Bandara BIJB Kertajati, jaya selalu. Kemudian juga untuk ini Ibu atau Bapak Cuan Cucuk, promo keberangkatan dari Kertajati ditambah biar tambah ramai Pak, menarik pengunjung. Oke, cuan for life. Oke, baiklah. Ada juga Pak Ganda Wijaya, Pak, untuk mendapatkan informasi yang aktual tentang Bandara BIJB bisa didapat melalui apa? Nah, mungkin kalau saya ada informasi yang aktual bisa kemana mungkin? Jadi kalau untuk saat ini bisa melalui IG Kertajati Menyapa. Kertajati Menyapa ya. Oke, Kang Yun ada yang ditambahkan? Ya, kalau saya kira di medsos banyak ya, terutama untuk BIJB sudah sejak lama punya info BIJB, bahkan ada BIJB Aero City, tinggal kepentingannya apa masyarakat di sana. Jadi kalau tadi kan untuk promosinya Kertajati Menyapa, di sana kegiatan promosi kita akan berlangsung terus, tapi untuk fasilitas bandara bisa info BIJB soal penerbangan, jadwal umroh dan sebagainya. Untuk misalnya mau invest di sana itu ada BIJB Aero City ya, bisa di search juga di Instagram, dan menurut saya bisa juga lewat
punya eksekutif gitu. Hmm, Sekarang juga iya. nanti bisa, saya lihat hari ini sudah ada tuh kegiatan tentang kerja tim menyapa gitu ya. Kemudian yang membawa langsung ke IJB itu adalah Biro BUMD, itu juga bisa ada Instagramnya. Jadi channelingnya banyak untuk mencari informasi. Nah yang penting bagaimana kita juga masyarakat membantu menyebarkan informasi itu yang penting menurut saya. Oke, dari Kang Haidar mungkin juga informasi tentang Diswarbud. Ya, kalau kami pasti akan terus menerus menginformasikan keberadaan Kertajati ini, karena pasti efek yang akan ditimbulkan dari promosi ini pasti akan berimbas juga ke perekonomian di Jawa Barat secara luas gitu ya. Jadi tinggal search aja di Instagram dan mungkin di website yang Diswarbud, pasti ada informasi terkait dengan Kertajati tersebut. Oke, yang mau follow IG-nya Kang Yun @Yunandan_Perwira, betul? Betul. Oke, silakan. Nanti kalau ada usulan dan lain sebagainya DM aja. Saya menjelaskan. Ditindaklanjut ya? Insya Allah. Iya, mudah-mudahan amin. Baik, Kang Yun, Kang Haidar dan juga Kang Nastia, tinggal beberapa saat ke depan kita berbicara ataupun berbincang terkait BIJB Kertajati Menyapa. Sebagai closing remark mungkin dari Kang Yun, silakan. Ya, kita bersama-sama mari kita dukung bagaimana agar Bandara Internasional Kembangan Jawa Barat ini terus berkembang, tumbuh, dan kemudian pada akhirnya akan memberikan dampak perekonomian yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan juga untuk kemajuan Jawa Barat. Dan ini bisa dilakukan ya minimal menyebarluaskan, membantu informasi yang sudah ada kepada masyarakat lain sehingga nanti pasarnya semakin berkembang. Ada demand yang muncul, orang mau mulai lagi terbang dari Bandara Kertajati, memanfaatkan fasilitas pengiriman logistik, bahkan umroh, dan kemudian insya Allah tahun depan ada haji ya. Jadi haji pun sudah dimulai tahun depan dari Bandara Internasional Kertajati. Doakan bersama untuk kita semua agar Bandara ini tetap eksis dan kemudian berkembang terus. Amin. Selanjutnya dari Kang Haidar, silakan. Ya, saya rasa kita semua berdoa bersama-sama bahwa Kertajati ini bisa menjadi menciptakan efek domino ya, tidak hanya di Rebana tapi juga bisa berimbas ke secara luas begitu utara dan selatan. Dan kami mumpung di sini mengajak para stakeholder di masing-masing kabupaten kota nih untuk bersama-sama yuk mengembangkan khususnya wisata di masing-masing tempatnya gitu ya. Karena jangan sampai ketika nanti reguler sudah berjalan orang ke sana tidak tahu kemana gitu. Mungkin gitu sih kita mengajak semua stakeholder di kabupaten kota untuk sama-sama yuk mengembangkan wisata di daerah masing-masing. Baik, selanjutnya terakhir dari Kang Nastia, Kang Nastia sekali juga reminder lagi untuk event ini, Bang ya. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita coba datang ke Kertajati Menyapa di Trans Studio Mall. Kita mulai beroperasi dari mulai pukul 10 sampai pukul 9 malam biasanya. Nah, di sana juga ada Kids Corner. Nah, jadi bisa bermain bersama keluarga juga. Nanti kita dapat banyak hadiah, dan hadiah utamanya tentu tank ya iPhone 13 Pro tadi. Mari datang. Sampai dengan hari Sampai dengan hari Minggu. Iya, masih cukup waktu lah untuk Anda ya. Pendengar dan masyarakat yang mau membawa putra-putri keluarga jalan-jalan ke TSM, datang ke BIJB Kertajati Menyapa. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Yun, Kang Haidar, Kang Nastia, terima kasih sekali. Mudah-mudahan perbincangan kita menambah juga informasi dan juga pencerahan untuk para pendengar kita di 91.3 MHz Trijaya FM Bandung. Pendengar Trijaya, BIJB Kertajati Menyapa sudah Anda simak bersama dengan Yunandan Eka Perwira atau Kang Yun. Beliau adalah Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Kemudian juga ada Kang Nastia Purawinata, IO Samsara Dasana, dan juga ada Kang Ahmad Haidar Setiawan. Beliau adalah Kabid Destinasi Pariwisata Diswarbud Jabar. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kami ya, BIJB Kertajati mudah-mudahan menjadi Bandara Internasional Kebanggaan Jawa Barat. Saya Fajar Wirasubrata dibantu tim teknik Kemal, kemudian juga Edi, dan tim support Reza. Kami semua pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.